Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisrina Liftia dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Angkatan 2017. Kali ini saya sedang melaksanakan KKN Tim Periode 2020-2021 dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Ari Wibowo Budi Santosa, ST, MSI. Berikut adalah sedikit cuplikan dari profil Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro yang berdiri pada tanggal 9 Januari 1957 terletak di Jalan Prof. Sudarto, Kelurahan Tembalang, Kota Semarang. Universitas Diponegoro memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah, yaitu Sekolah Vokasi dan Sekolah Pascasarjana. Di antara fakultas yang terdapat di Universitas Diponegoro ialah Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Sains dan Matematika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan Fakultas Psikologi. KKN pada kali ini berbeda dengan KKN biasanya dikarenakan adanya pandemi COVID-19 sehingga KKN kali ini dilaksanakan di domisili masing-masing mahasiswa. Saya berkesempatan melaksanakan KKN di Kelurahan Bulusan, Kota Semarang. Program KKN yang saya laksanakan yang pertama ialah program COVID-19, yaitu edukasi menjaga imunitas tubuh di masa pandemi dengan melakukan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat dengan sasaran ibu-ibu PKK Kelurahan Bulusan. Lalu yang kedua, program SDGs, yaitu edukasi terkait konsumsi makanan gizi seimbang pada anak sekolah dasar di TPQ Atakwa Perum Korpri Bulusan. Kelurahan Bulusan merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan Bulusan dibentuk pada tahun 1993. Secara administratif, wilayah Kelurahan Bulusan terdiri atas 8 RW. Luas wilayah Kelurahan Bulusan per Oktober 2019 sejumlah 304.072 hektar. Jumlah penduduk di Kelurahan Bulusan per Oktober 2019 sebanyak 6.429 jiwa dengan jumlah kepala keluarga yaitu 2.207 kakak. Dengan rincian jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki yang sebanyak 3.233 jiwa dan jumlah penduduk jenis kelamin perempuan sebanyak 3.196 jiwa. Sedangkan dalam segi ekonomi, masyarakat Kelurahan Bulusan termasuk ke dalam ekonomi golongan menengah dengan sebagian besar penduduknya merupakan pekerja swasta. Di kawasan lingkungan Kelurahan Bulusan terdapat beberapa potensi wilayah seperti masjid, sekolah, taman, puskesmas pembantu Bulusan, sejumlah UMKM, koramil, dan sebagainya. Di masa pandemi COVID-19 yang kian hari kasusnya makin bertambah, khususnya per 7 Februari 2021, Kecamatan Tembalang merupakan kecamatan yang menempati posisi paling tinggi kasus positif COVID-19. Dari hasil observasi mahasiswi, ditemukan banyaknya masyarakat Kelurahan Bulusan yang telah beraktivitas seperti biasa dalam masa pandemi. Ditemukannya masih ada beberapa masyarakat yang tidak memakai masker saat beraktivitas di luar, seperti keluar rumah, juga pada penjual-penjual di beberapa rumah makan yang tidak memakai masker. Selain itu juga ditemukannya beberapa masyarakat yang berkumpul tanpa memperhatikan physical distancing. Serta masih banyak lagi masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan yang ada. Hal tersebut justru dapat meningkatkan resiko masyarakat Bulusan terpapar COVID-19. Salah satu pencegahan COVID-19, pemerintah mengimbau untuk menjaga imunitas tubuh diri kita masing-masing. Tidak sedikit masyarakat yang terinfeksi COVID-19 karena kurangnya menerapkan germas atau gerakan masyarakat hidup sehat. Salah satunya adalah melakukan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dalam observasi, dilihat bahwa banyak masyarakat yang belum menerapkan aktivitas fisik, seperti berpergian naik motor ke tempat dekat. Selain itu juga kurangnya kesadaran masyarakat seperti mencuci tangan sebelum dan setelah makan. Serta masih banyaknya masyarakat yang merokok di lingkungan sekitar. Program kerja COVID-19 dengan memberikan edukasi menjaga imunitas tubuh di masa pandemi dengan melakukan PHBS kepada ibu-ibu PKK Kelurahan Bulusan dilaksanakan pada 8 Februari 2021 dengan dihadiri oleh 21 ibu. Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlangsung dari pukul 10.30 hingga 12 siang. Adanya pandemi COVID-19 juga berdampak pada sektor pendidikan. Dengan adanya COVID-19, pemerintah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau online. Akan tetapi, TPQ Atakwa Perum Korpri Bulusan sudah melakukan kembali kegiatan tatap muka.
Para murid-murid yang mayoritas berusia 7-10 tahun masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya makan makanan gizi seimbang. Hal ini ditunjukkan saat dilakukannya observasi bahwa terdapat anak-anak yang jajan sembarangan di sekitar lingkungan Masjid At-Taqwa. Program kerja SDGs dengan memberikan edukasi terkait konsumsi makanan gizi seimbang pada anak sekolah dasar di TPQ At-Taqwa Perumkor Peribulusan dilaksanakan pada 21 Januari 2021. Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung dengan membentuk kelompok-kelompok kecil yang terbagi menjadi 5 kelompok dengan masing-masing kelompok berjumlah 5 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kakak-kakak kemarin yang KKN di TPQ sini, alhamdulillah secara umum kita menilainya sudah bagus. Hanya kemarin karena memang kondisi COVID seperti ini ya, jadi kurang bisa dikatakan kurang efektif lah gitu. Kurang efektif, tidak seperti yang tahun-tahun kemarin. Karena memang di sini TPQ ini sering dipakai untuk KKN anak-anak dari Undip. Jadi kami bisa membedakan dengan yang kemarin-kemarin. Karena memang kami juga sudah menyadari bahwa itu kondisinya seperti ini, ya gimana lagi, kita harus bisa menerimanya juga. Itu kesan-kesannya. Terus untuk yang kedua, kami juga sangat berterima kasih kalau anak kakak-kakak Undip dari beberapa fakultas datang ke sini, itu juga sangat bermanfaat bagi kami. Selain mengenalkan anak-anak dengan dunia pendidikan yang lebih tinggi, juga anak-anak juga bisa berkenalan dengan kakak-kakaknya, sudah sering ke sini juga. Yang ketiga, rasanya ya sudah bagus lah, sudah bagus seperti itu. Karena hanya COVID aja, jadi kita belum bisa efektif hari-hari biasanya gitu. Terus yang untuk pesan ke depan, mungkin KKN ke depannya, yang pertama untuk masalah adab tadi sudah kita sampaikan, pergaulan antara laki-laki dan perempuan, karena ini lingkungan pendidikan Islam tentunya, walaupun bukan resmi tapi bukan formal ya, TPQ bukan formal. Sekarang berhubung sudah sudah masuk dalam di bawah Kemenak, berarti sudah bisa dikatakan formal juga TPQ. Jadi kita menerapkan peraturan untuk pergaulan yang Islami gitu. Jadi kakak-kakaknya sebisanya harus bisa memberi contoh kepada adik-adiknya ke depannya. Terus yang itu ada yang untuk yang ininya, materi atau pemberian kegiatan kepada anak-anak. Kalau tidak dalam masa pandemi, memang harus lebih kreatif lagi, bikin acara untuk anak-anaknya harus lebih kreatif lagi. Kemudian selain itu juga harus lebih komunikatif dengan ustadz dan ustadzah yang lain, tidak hanya dengan satu ustadz aja gitu. Terima kasih. Terima kasih ya. Yang kami terima untuk warga Indonesia menjadi tambah ilmu, tambah pengetahuan mengenai kesehatan, soal kesehatan kita untuk diabetes, makanan bergizi seimbang selama COVID ini. Terima kasih, karena dengan begitu warga kita akan tahu bagaimana menjaga pola makan untuk menjadi lebih sehat, menjadi imunnya naik, karena dengan tambahnya pengetahuan mereka akan menjaga pola makannya. Jadi sosialisasi di sini bagaimana cara kita menghadapi new normal. Jadi kadang-kadang warga itu kesulitan, apa yang harus kita perbuat. Ya disinilah mahasiswa sebagai generasi penerus telah dapat bersosialisasi, beradaptasi, mentransfer ilmunya ke warga tentang bagaimana caranya pada kehidupan sehari-hari ini bisa ke new normal, dan bagaimana caranya menjaga imun. Salah satunya saya juga pernah menyampaikan kepada mahasiswa bahwasanya imun
imunitas di dalam tubuh semakin kebal, semakin virus masuk ke tubuh kita itu semakin tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Dengan makan makanan yang gizi seimbang, terus untuk perilaku hidup bersih dan sehat, bagaimana caranya membersihkan selokan, kotoran yang ada di sekitar kita, itu salah satu. Saya minta dengan sangat kepada warga Bulusan terutama, itu coba ilmu yang sudah ditularkan dari mahasiswa KKN Undip ini bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan keseharian di dalam kehidupan keseharian kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.